warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Baik, kami akan mempraktekkan praktek coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Perkenalkan, saya Ahmad Wargo, calon guru penggerak angkatan 9 SMP Negeri 1 Kayagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rekan-rekan Saya Ana Anggraini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya Samsia, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Tanjung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, langsung saja selamat menyaksikan video kami. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Ana, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching. Jadi saya akan mengamati coaching yang akan disampaikan Bu Ana. Yang akan menjadi coachingnya akan Ibu Samsia. Dan saya berharap coaching kali ini akan Ibu memberikan solusi yang terbaik untuk coachingnya. Tapi Bu Ana, jangan lupa nanti alur tirta harus diterapkan. Karena itu tujuan kita untuk melaksanakan coaching pertama, yaitu tujuan, indikator, rencana, dan tanggung jawab. Sebelum itu Bu Ana, sebelum Ibu melaksanakan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Ana. Baik, Pak. Pertama, kompetensi coaching apa yang nanti Ibu laksanakan pada coaching kali ini? Jadi pada coaching kali ini kompetensi yang akan saya tekankan pada mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, Dan kompetensi spesifik apa yang perlu saya amati nanti ke depan? mungkin dari kompetensi spesifiknya itu selain mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi, mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Baik, indikator ingin dicapai pada coaching kali ini apa? Indikator yang ingin dicapai dalam coaching kali ini yaitu bersama-sama mencari pemecahan masalah terhadap yang dihadapi oleh Bu Samsia. Jadi kami ingin mencari solusi bersama dari masalah yang dihadapi beliau. Baik, nanti setelah kita pelaksanaan coaching, harapan apa yang ingin Ibu peroleh pada pelaksanaan coaching kali ini? Harapan saya dari kegiatan coaching ini Bu Samsia bisa bersama saya bersama-sama mencari solusi yang terbaik dari permasalahan yang beliau hadapi Pak. Baik, Bu. Iya, jadi semoga coaching kali ini bisa menemukan solusi ya Bu. Iya Pak, benar. Baik, Ibu Ana, kami persilakan bersama Ibu Sam untuk melaksanakan coaching. Nanti saya mengamati dan saya akan melihat obrolan dan juga percakapan Bu Ana dan Bu Samsia. Baik, Pak. Persilakan. Assalamualaikum Bu Samsia. Waalaikumsalam Bu Ana. Apa kabarnya Bu Samsia pada hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah baik. Tapi sepertinya Ibu tampak murung dari tadi ya, saya perhatikan. Ada masalah apa Bu? Mungkin ada yang bisa kita bicarakan. Iya nih Bu, sebenarnya saya ini lagi bingung Bu. Sebenarnya saya ini hanya mengajak teman-teman ikut CGP, kegiatan guru penggerak yang saya lakukan sekarang Bu. Tapi saya bingung bagaimana cara mengajak mereka ya Bu. Oh gitu ya Bu Samsia. Jadi kira-kira dari obrolan kita ini apa yang ingin Bu Samsia harapkan, yang ingin Bu Samsia capai dari kegiatan percakapan coaching kita kali ini? Saya berharap teman-teman di sekolah mau ikut daftar CGP Bu. Jadi harapan Ibu agar rekan-rekan sejawat Ibu itu tertarik juga mendaftar CGP ya Bu ya di sesi selanjutnya. Kira-kira sejauh ini Bu Samsia, apa yang sudah Bu Samsia implementasikan terhadap rekan di sekolah mengenai ilmu dan hasil pembelajaran yang telah Ibu peroleh dari kegiatan CGP Ibu selama ini? Saya melaksanakan di kelas ya Bu ya, Iya, biar di mereka kelas. melihat apa yang saya lakukan. Itu saya terapkan yang ilmu saya dapatkan dari CGP itu salah satu ada pembelajaran berpihak pada murid Bu. Jadi saya di mana murid itu melakukan kegiatan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya Bu. Wow, bagus sekali ya Bu Samsia. Jadi bagaimana Bu Sam perasaan peserta didik Bu Sam setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut? Mereka sangat senang sekali Bu, dan mereka memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran. Sangat senang ya Bu Samsia. Jadi menerima ya anak-anak
kira-kira kalau tadi ke siswa dengan rekan sejawat di lingkungan sekolah Bu Samsiah, apa implementasi yang telah Bu Samsiah laksanakan dari hasil kegiatan pembelajaran yang Ibu peroleh dari pendidikan calon guru penggerak selama ini? Ada beberapa ya Bu ya. Yang pertama saya melakukan aksi nyata budaya positif. Jadi saya kemarin ada diseminasi budaya positif di sekolah. Saya mengajak rekan guru untuk melaksanakan budaya positif di sekolah Bu, seperti membuat piagam kelas kemarin ya. Kemudian juga saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi supaya mereka bisa melihat bagaimana manfaatnya kita menjadi CGP ini Bu. Wah, bagus sekali Bu Samsiah ya, yang telah Ibu lakukan sangat tepat sekali. Jadi bagaimana tanggapan rekan sejawat Bu Samsiah terhadap implementasi yang telah Bu Samsiah laksanakan sejauh ini? Mereka mengapresiasi Bu dan menyatakan senang melihat kegiatan yang saya lakukan. Tapi yang saya lihat belum ada tindak lanjut dari mereka, seperti mereka belum tertarik Bu. Oh, mereka belum tertarik ya Bu Samsiah. Jadi kira-kira untuk kedepannya apa yang akan Bu Samsiah lakukan agar rekan sejawat Bu Samsiah bisa tertarik untuk mengikuti jejak Bu Samsiah menjadi calon guru penggerak berikutnya? Sepertinya sih saya meminta arahan dari kepala sekolah Bu. Jadi saya ingin menyampaikan apa saja yang sudah saya dapat dari kegiatan CGP ini Bu. Iya, jadi rencana Bu Samsiah kedepannya meminta kolaborasi bersama kepala sekolah ya Bu ya? Minta dukungan dari kepala Iya, sekolah. untuk meyakinkan rekan sejawat. Iya betul sekali Bu. Kira-kira kapan itu Bu Samsiah mau rencananya akan dilaksanakan? Sebelumnya saya akan ketemu dulu kepala sekolah, misalnya rencana kebetulan sekali Senin depan kan ada agenda rapat bulanan Bu. Ya mungkin di situ waktu yang tepat saya bersama kepala sekolah menyampaikan manfaat dari kegiatan CGP ini Bu. Ya bagus sekali ya Bu Samsiah ya, langkah yang akan Bu Samsiah ambil, jadi kolaborasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah tentunya ya. Semoga kedepannya mendapatkan progres yang baik gitu ya dari rencana yang dilakukan. Nanti kita di lain waktu ngobrol lagi ya Bu Samsiah ya. Saya pengen tahu bagaimana progres dari rencana yang telah Bu Samsiah laksanakan terhadap rekan sejawat Bu Samsiah ya. Siap Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Bagaimana perasaan Bu Samsiah sekarang dari obrolan coaching kita lega kali ini? sekali Bu. Lega ya, Bu Setelah coaching Samsiah. sama Ibu, terima kasih banyak ya Bu ya. Iya sama-sama Bu Saya jadi menemukan solusi, oh begini caranya. Jadi saya tahu harus jalan yang akan saya lakukan adalah menemui kepala sekolah dulu. Iya. Menyusun rencana. Iya, sama benar kepala sekolah. ya. Lain waktu kita sama lagi perkembangan dari masalah yang menghadapi saat ini, bagaimana progresnya. Itu saja ya Bu Samsiah, ada lagi yang mau diobrolkan? Sementara belum Ibu. Oke, baiklah Bu Sam, berhubung kita tidak lagi diobrolkan, saya permisi izin dulu ya Bu Samsiah ya, karena saya ada jam mengajar di jam pelajaran berikutnya. Permisi ya Bu Sam. Ya Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah obrolan yang sangat menarik sekali Bu ya. Pak. Dari beberapa tadi saya lihat, saya amati, memang Bu Ana sama Bu Samsiah memang sudah mengenal bagaimana obrolan yang efektif, yang baik, dan juga sudah mengenal apa itu tirta. Baik Bu Ana, dari hasil pengamatan saya nih, saya sebelum menyampaikan Ya, Pak. pengamatan, Bu Ana, bagaimana performance hari ini? Menurut saya performa saya sudah dalam kegiatan coaching ini sudah cukup baik karena dari alur tirta itu sudah tersampaikan dari kegiatan coaching kami tadi. Baik, jadi Ibu sudah menilai ya, Iya. menilai bahwa coaching Ibu tadi memang sudah menyentuh nih Ya, sesuai dengan alur tirta Pak. alur tirta yang sudah kita pelajari ya Bu, untuk Iya Pak, benar. bagaimana meng-coaching permasalahan ya Bu. Ya Bu, boleh saya menanyakan nih Bu, indikator keberhasilan apa yang diperoleh pada coaching kali ini? Indikator keberhasilan diperoleh yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dari percakapan kami tadi didapatkan informasi dan untuk pemecahan masalah secara bersama-sama Pak. Sangat baik sekali ya Bu. Bu Samsiah juga terlihat sumringah karena hasil dari coaching Ibu Ana. Terakhir Bu, ini saya ingin Iya, Pak. bertanya pada Bu Ana, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi nanti ke depannya untuk coaching ke depannya? Mungkin kedepannya coaching selanjutnya yang potensi akan kami kembangkan yaitu berkesadaran penuh Pak. Dan karena di sini mungkin kami masih lebih menekankan pada mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Nah di sini untuk kedepannya akan lebih ditingkatkan kemampuan berkesadaran penuhnya Pak, Insya Allah.
memang kesadaran penuh ini memang sangat penting ya Bu, karena Iya, kita Pak, benar sekali. selain kita bertanya dengan efektif juga bagaimana kita membuat kenyamanan pada waktu coaching, tapi kesadaran penuh juga Iya, harus benar kita sekali, Pak. tingkatkan ya Bu, karena kesadaran penuh inilah yang akan membuat coaching kita, pelaksanaan Berhasil. kita berhasil dan Iya. juga lebih nyaman Benar melaksanakannya. sekali Pak Argo. Terima kasih Bu Ana ya, hari Ya, ini sama-sama, Bu Pak. Sam sudah melaksanakan Ya. coaching pada hari ini. Sama-sama, Pak. Saya sebagai observer nanti melihat ke depannya nanti kita akan mengamati yang lain dan juga kita akan belajar banyak tentang coaching. Terima Ya, kasih baik, Pak. Bu Ana dan Bu Sam, dan saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Nargo Baik hari Bu ini? Sam, luar biasa. Bagaimana persiapannya hari ini? Insya Allah saya akan menyiapkan sesuatu yang saya siapkan untuk mengcoach Ibu Ana hari ini. Baik Pak Nargo, hari ini Bapak ingin melakukan praktik coaching ya. Ya. Sebelumnya kita melakukan observasi terlebih dahulu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak ya. Yang pertama pertanyaannya adalah kompetensi coaching apa yang nanti akan Bapak laksanakan kali ini? Kompetensi yang kali ini yang ingin saya laksanakan yaitu pertama kesadaran penuh, kedua mendengarkan aktif, yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian dari ketiga itu tadi kompetensi spesifik apa yang perlu saya amati Bapak? Yang mungkin saya nanti minta amati ya Bu, itu mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena hal itu yang mungkin membuat coach saya lebih nyaman untuk ditanya. Baik, setelah itu indikator yang ingin dicapai pada saat coaching hari ini apa menurut Bapak? Indikator yang saya capai ya Bu, saya ingin bagaimana memecahkan permasalahan dan mencari solusi yang dihadapi oleh coach saya untuk kali ini. Baik, bagus sekali Pak ya. Dari indikator itu kemudian pastinya ada harapan yang ingin Bapak capai ya dari coaching hari ini. Menurut Bapak harapan dari coaching hari ini apa Pak? Harapan saya pada coaching kali ini biar coach saya bisa menyelesaikan permasalahannya yang dihadapinya, tetapi dengan solusi yang solusi ditimbulkan oleh coach sendiri. Oh, ya, bagus sekali ya Pak ya. Baik Pak Nargo, silakan melaksanakan coaching dengan Ibu Ana. Ya, mungkin ya saya tetap ada di sini ya. Siap. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Ana? Alhamdulillah baik Kak Argo. Baik Bu. Bapak apa kabar juga Pak? Baik, alhamdulillah Bu. Bu Ana, waktu kita sedikit ya Bu untuk obrolan kali Iya ini. Pak. Saya ingin bertanya nih sama Bu Ana, Iya Pak. kira-kira mau obrolan apa kita hari ini? Jadi ini Pak, saya itu ada sedikit masalah dalam kegiatan pembelajaran di kelas ya Pak ya. Di mana siswa saya itu sepertinya kurang fokus Pak dalam kegiatan pembelajaran. Jadi ingin mencari solusi lah kira-kira bagaimana supaya kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan aman, nyaman, dan kondusif. Ya, jadi permasalahan Ibu ini anak-anak di kelas ini kurang fokus belajar ya Bu? Iya begitu Pak. Jadi permasalahan ini terjadi di guru-guru juga sih, guru-guru lain, di sekolah lain juga, tapi hal ini juga mungkin yang terjadi di Bu Ana. Iya, Baik Bu, dari obrolan ini harapan Ibu nanti apa sih dari obrolan kita ini yang Ibu harapkan? Yang saya harapkan dari obrolan coaching kita ini Pak, saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi dalam kegiatan pembelajaran saya bersama peserta didik di dalam kelas Pak gitu. Ya. Yang saya harapkan sekali Pak. Ya, sangat itu yang kita harapkan ya Bu. Juga semoga nanti harapan kita dari hasil coaching ini juga akan menjadi contoh nih untuk guru-guru yang punya permasalahan yang sama Iya, benar dengan sekali. Ibu Ana ya. Iya Pak. Kira-kira Bu, permasalahan tadi yang membuat anak ini tidak fokus dalam belajarnya karena apa sih Bu biasanya? Sepertinya Pak, setelah saya amati anak-anak itu sepertinya kurang perhatian. Jadi mereka itu sengaja memancing keributan di dalam kelas, seperti mengambil teman, sehingga menimbulkan kebisingan dan kegaduhan saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi menurut saya ini seperti kurangnya juga keyakinan nilai-nilai kebajikan dalam diri anak-anak tersebut Pak.
Jadi ibu sudah mengamati tuh Iya, ya. Pak. Jadi dari pembelajaran ibu sudah amati, sudah ibu lihat ada permasalahan-permasalahan Iya, yang Pak, mungkin benar terjadi. sekali. Ada nggak Bu hambatan lain? Mungkin ada permasalahan selain dari yang ibu sampaikan tadi? Hambatan lain mungkin Pak, cara proses belajar mengajarnya juga mungkin metode yang digunakan juga agak sedikit monoton, di mana memang terkadang kami itu juga selain ceramah menggunakan metode diskusi, tapi karena mungkin lingkungan kelas yang kurang kondusif tadi sehingga memunculkan anak itu, sehingga timbul kegiatan kurang fokus tadi Pak, seperti mengganggu teman sempat-sempatnya begitu, dan kegiatan proses pembelajaran kami Pak. Wah, sangat luar biasa ya Bu, sangat baik sekali Bu sudah mengamati permasalahan ibu tadi. Iya Pak. Sangat baik menurut saya bahwa ibu sudah tahu nih permasalahan terjadi di kelasnya. Iya benar. Mungkin ini Bu, ibu sudah mengetahui permasalahan yang terjadi, terus yang mengakibatkan itu. Kira-kira rencana ibu ataupun ada nggak dari ibu hal apa yang bisa biar masalah ini tidak terjadi? Mungkin yang rencana yang saya lakukan terhadap peserta didik saya ya Pak, pertama saya akan melakukan pendekatan secara personal terhadap peserta didik, menanyai mereka mengapa mereka kurang fokus dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, mungkin saya juga akan sharing terhadap rekan sejawat, meminta solusi dan pendapat bagaimana metode mengajar mungkin yang lebih kreatif sehingga anak-anak bisa lebih tertarik untuk belajar Pak. Jadi dua ya Bu, Iya, Pak. rencana ibu yang sudah ibu rancang nih. Iya, Pak. Jadi memang kita harus berkolaborasi dengan guru-guru. Jadi memang kita memiliki sumber-sumber untuk memperbaiki diri Iya, kita ya Bu. Dari benar dua sekali. rencana itu saya kira sudah sangat baik Bu, sangat membuat ibu mungkin lebih bagus untuk menyampaikan dan lain-lain. Ya Bu, untuk memperbaiki semua tadi sudah ibu sampaikan rencananya. Iya Pak. Ada nggak selain itu perbaikan selain dua rencana tadi yang mungkin ada ibu ada ide mungkin? Perbaikan selain dua tadi Pak, mungkin pada anak didik lebih ditekankan kesadaran penuh bahwa dalam berteman kita juga harus memiliki nilai-nilai kebajikan seperti saling menghargai, saling menghormati. Jadi tidak asal-asal bersikap terhadap teman kita. Dari dari tiga mungkin rencana yang sudah ibu Iya, siapkan, kapan ibu mau melaksanakan? Rencananya akan saya lakukan sedini mungkin, secepat mungkin Pak ya, seperti pada pendekatan personal itu bisa dilaksanakan baik itu dalam kegiatan proses pembelajaran, salah-salah pembelajaran ya Pak, atau ketika jam istirahat ada beberapa siswa yang bermasalah bisa dipanggil ke kantor. Nah, untuk berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin nanti saya akan berkolaborasi. Pas juga momennya di minggu depan saya akan memasuki materi bab baru dalam pembelajaran IPA. Nah, saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat yang sama-sama mengaku mapel IPA untuk tentang pemilihan metode pembelajaran yang tepat pada materi tersebut supaya bisa menciptakan pembelajaran yang asik, menarik, dan kondusif. Wah, luar biasa ya Bu. Iya, Sangat Pak. efektif sekali nih yang rencana ibu, sudah ada jadwalnya, sudah ada rancangannya, itu sangat efektif untuk pelaksanaan ini. Ibu dalam pelaksanaan rencana nanti dan Iya, juga Pak. jadwal yang sudah ibu susun, siapa saja sih yang bisa membantu ibu untuk melaksanakan rencana ini? Selain rekan sejawat, mungkin saya juga perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah saya Pak ya, karena bagaimanapun beliau juga tidak lepas dari sering membimbing dan mengarahkan kami ketika kami menghadapi permasalahan-permasalahan untuk sharing dalam menghadapi peserta didik. Jadi dari obrolan kita Bu ya, Iya, Pak. mungkin sudah ada solusi ya yang sudah ditimbulkan Ya. pada obrolan kita kali ini. Itu hal-hal yang sangat luar biasa yang sudah ibu sampaikan, bahwa ibu akan menyusun rencana, menyusun jadwal, juga berkolaborasi dengan Iya kepala Pak, sekolah. benar sekali Pak. Iya, terima kasih Bu. Iya Pak, sama-sama. Dari permasalahan ibu tadi, kira-kira nih Ibu Ana, Ya, gimana obrolan kita kali ini? Apa ibu rasakan? saya mengucapkan pertama terima kasih ya kepada Pak Nuargo, karena di sini saya merasa sangat lega sekali Pak ya.
saya bisa sedikit lebih terbuka pemikiran saya terhadap langkah yang akan saya ambil ke depannya. Yang tadinya saya itu masih ragu-ragu Pak terhadap masalah dalam menghadapi peserta didik ini. Tapi setelah coaching dengan Bapak, saya semakin mantap untuk melaksanakan rencana-rencana yang telah saya pikirkan. Itu Pak. Terima kasih ya Pak Nardo karena telah membantu saya dalam menghadapi permasalahan yang saya hadapi pada peserta didik saya. Sama Bu Ana, semoga Ibu Ana nanti bisa menjalankan rencana Ibu. Nanti rencana Ibu tolong kabarin saya ya nanti Iya, Pak. Siap, bagaimana Pak. progresnya, Iya, bagaimana hasilnya itu bisa kita bagi. Nanti kalau hasil Ibu sangat bagus, sudah baik, nanti kita bisa kita sebarkan ataupun kita akan melaksanakan praktik baik untuk guru lainnya. Siap Pak, siap. Terima kasih waktunya ya Bu Saya Ana. juga Pak mengucapkan terima kasih pada Pak Argo Siap. karena telah meluangkan waktunya untuk Ya. berbagi mencari solusi permasalahan yang saya hadapi tadi Pak ya. Baik Bu, terima kasih ya. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Margo, Bu Ana sudah melakukan praktik coaching tadi ya. Bagaimana perasaannya? Wah, sangat luar biasa Bu, karena kalau kita memberi pertanyaan kepada coach kita, itu sangat bangga kita sebagai coach ya untuk mengcoachi rekan sejawat kita seperti Bu Ana. Baik Pak Margo, setelah melakukan praktik coaching tadi sesuai dengan kesepakatan awal kita, setelah ini akan ada pertanyaan-pertanyaan pasca observasi. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan, bagaimana performa dalam praktik tadi menurut Pak Margo? Menurut saya sudah sangat baik Bu, kalau hasil dari coaching saya. Itu ya. Bagaimana Bapak bisa menilai demikian? Kalau menurut saya karena mungkin baik ya Bu, kita sudah berkomunikasi dengan baik, juga kita sesuai dengan alur tirta, dengan tujuan kita sudah sampaikan, identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab itu sudah kita sampaikan kepada coach kita. Baik Pak Margo, bagus sekali tadi jawabannya ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Selama pengamatan saya tadi yang saya lihat, alhamdulillah sudah cukup baik Bapak ya. Bapak sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kepada coach, dan akhirnya coach pun bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan dia sendiri ya. Jadi Bapak sudah bisa menggali pertanyaan lebih dalam dan akhirnya coach bisa menemukan sendiri. Nah itu sudah sangat baik ya Bapak ya. Secara keseluruhan sudah bagus Pak Margo. Yang ingin saya tanyakan lagi nih, indikator dari keberhasilan coaching ini menurut Bapak apa? Indikator dari keberhasilan ini saya bisa menemukan solusi yang dihadapi oleh coachnya sendiri, dan mereka coachnya sudah menemukan permasalahan yang terjadi dan juga solusi yang terjadi. Baik, bagus sekali Pak. Kemudian kompetensi yang ingin dicapai dalam coaching kali ini apa? Ya, kompetensi yang ingin dicapai yaitu kesadaran penuh, karena kesadaran penuh sangat penting bagi kita, karena hal itu sangat berpengaruh untuk menyampaikan bagaimana kita melaksanakan coaching. Yang selanjutnya berarti Bapak ingin menggali lagi kemampuan kesadaran penuh ya Pak ya. Nah, baiklah. Semoga tercapai yang diharapkan ya Pak Margo ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ana, Pak Margo sudah melaksanakan praktik coaching hari ini. Pertemuan kali ini kita cukupkan. Semoga nanti kita semua dalam keadaan sehat, dan insya Allah nanti kita akan berlanjut kembali ya Pak Margo ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Samsiah dan Pak Ahmad Margo. Baiklah, di sini kita akan melaksanakan percakapan coaching kita ya Bu ya Pak. Nah di sini sebelum melaksanakan percakapan coaching, saya sebagai observer akan menyampaikan ada hal-hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan, di mana kita di sini menggunakan acuan alur tirta ya Bu ya. Jadi yang perlu diperhatikan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah, sebelum memulai percakapan coaching, ada beberapa pertanyaan per observer yang akan saya ajukan ke Ibu Sam selaku coachnya ya. Kira-kira Ibu Sam, kompetensi coaching apa yang akan nantinya Ibu laksanakan dalam kegiatan percakapan kita kali ini? Ada 3 ya Bu ya. Yang pertama adalah menanggapi kesadaran penuh, dan yang ketiga adalah menggali informasi, menggali pertanyaan dalam. Iya, ada 3 ya Bu ya. Nah jadi Bu, dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi,
kompetensi spesifik apa yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan kita kali ini? Sepertinya saya akan coba yang ketiga Bu. Tiga. Pertanyaan yang gampang. Dia mengajukan pertanyaan yang berbobot tadi ya Bu Samsia. Nah, dari mengajukan pertanyaan berbobot, indikator apa yang akan Ibu capai dalam kegiatan coaching kita kali ini Bu? Indikatornya setelah coaching ini harapan saya ya, indikatornya adalah si coaching bisa memecahkan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Jadi dari indikator tadi menemukan solusi dan tentunya Bu Samsia akan memiliki harapan ya Bu ya. Ya. Nah, untuk harapannya apa Bu Sam dari kegiatan Harapan percakapan kita ini? Setelah kami melaksanakan coaching ini Bu, si Ya. coaching ini merasa lega, merasa terbantu dan juga bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri Bu. Iya, bagus sekali ya Bu Samsia. Kita tentunya sama-sama berharap ya Pak Argo, di mana dalam kegiatan percakapan coaching ini kita bisa mencapai harapan yang Ibu sebutkan tadi ya Bu. Nah, langsung saja Bu Sam, saya persilakan untuk Bu Sam dan Pak Argo untuk melaksanakan praktik percakapan coachingnya. Silakan Bu Sam dimulai. Assalamualaikum Pak Nargo, apa kabarnya hari ini Pak? Sama baik Bu, sama Allah. Ini lagi Tapi nggak baik-baik saja ini. iya lagi ada masalah sih Bu, karena beberapa hari ini saya terpikir tentang kerjaan saya mengajar di kelas. Apa nih kira-kira yang mau dibahas nih Pak? Boleh Iya. kok disampaikan Pak. Nah, jadi saya ini beberapa hari ini terpikir dan saya melihat Bu ya, bagaimana kurangnya minat anak di pelajaran PJOK, terutama di pembelajaran kognitif atau pengetahuan, karena anak-anak ini sering ingin praktek keterampilan yang mereka senangi, tetapi di pelajaran pengetahuan atau kognitifnya kurang Bu. Itu yang saya pikirkan, kenapa sih anak-anak seperti itu. Oh jadi ya permasalahan Bapak itu anak-anak itu kurang berminat pada pembelajaran kognitif di pelajaran Bapak ya Bapak ya. Iya. Gitu ya Pak ya. Nah jadi menurut Bapak nih apa nih harapan Bapak setelah kita melaksanakan obrolan ini? Ya, harapan saya Bu, setelah dapat obrolan ini saya bisa menemukan solusi saya Bu, kenapa anak-anak seperti ini, dan nanti mungkin ada hal-hal yang ingin saya siapkan untuk memperbaiki itu semua Bu. Jadi harapan saya ingin menemukan solusi yang menghambat saya dalam pembelajaran ini Bu. Kira-kira nih ya permasalahan ini karena apa ya Pak? Kenapa sih anak-anak itu menurut Bapak ya tidak kurang berminat pada pelajaran kognitifnya Iya. untuk pelajaran PJOK ini Pak? Iya Bu, jadi kalau saya amati selama saya mengajar ini ya Bu, kayaknya memang anak-anak ini pertama mereka senang dengan pelajaran keterampilan karena prakteknya di luar. Nah, tetapi menurut saya juga mungkin cara mengajar saya Bu di dalam kelas atau kognitif ataupun di lapangan tentang pengetahuan itu mungkin monoton Bu, yang membuat mereka tuh bosen untuk mendengarkan pengetahuan itu, mungkin kurang variasi pembelajaran saya Bu. Oh gitu ya Bapak. Jadi menurut Bapak nih ya, kira-kira nih rencana Bapak selanjutnya apa untuk mengatasi ini Pak? Ya, rencana saya mungkin Bu, saya mungkin dari permasalahan yang saya lihat, saya kan tadi mungkin tidak memahami tentang variasi pembelajaran Bu, karena kalau saya lihat juga dari sumber-sumber bahwa pembelajaran itu sekarang adalah pembelajaran berdiferensiasi yang bagaimana kita mewadahi anak tentang bakat, minat dan kebutuhan anak. Nah, mungkin saya mengajar di kognitif itu belum karena tercapai. Nah, jadi rencana saya mungkin pertama mungkin saya akan belajar Bu ya, karena belajar dengan rekan sejawat itu sangat penting, karena ada guru penggerak di sekolah. Mungkin saya akan belajar dengan pengalaman beliau tentang berdiferensiasi, dan mungkin saya juga akan melihat sumber-sumber belajar Bu, untuk bagaimana memperbaiki pembelajaran saya sesuai dengan berdiferensiasi tadi. Ini itu rencana saya nanti ke depannya. Bagus sekali ya Pak ya rencananya ya sudah tersusun ya, sudah direncanakan dengan baik. Nah untuk melaksanakan itu tentunya Bapak punya strategi ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih strategi apa yang Bapak laksanakan? Strategi mungkin pertama saya akan berkolaborasi dulu Bu, dan berbicara penuh dengan kepala sekolah karena beliau punya kebijakan, dan saya meminta waktu beliau untuk mengizinkan saya untuk belajar tentang berdiferensiasi sesuai dengan sumber yang ada, dan juga saya bisa belajar dengan guru-guru penggerak yang ada di sekolah Bu. Mungkin strategi saya biar lebih cepat, karena kalau saya melihat sumber saya sendiri mungkin kurang efisien, dan mungkin penambah dari guru penggerak tadi yang punya pengalaman dan dia memberikan instruksi tentang berdiferensiasi itu yang membuat saya mungkin lebih cepat nanti eksekusinya, karena rencana itu harus dilaksanakan Bu.
Wah, luar biasa nih Pak Nargo, ini betul-betul guru yang kreatif ini ya. Menurut Bapak nih, kapan rencananya akan dilaksanakan Pak? Kalau rencana Bu ya, mungkin secepatnya Bu, karena pembelajaran ini kan besok sudah mengajar dan besoknya mengajar, dan kalau kita tunda-tunda mungkin akan menjadi hambatan kembali. Nah mungkin eksekusinya besok ataupun seterusnya secepatnya yang bisa saya punya, nanti saya akan mencari sumber belajar tadi dari teman sejawat tadi mungkin yang sudah berpengalaman guru penggerak tentang pembelajaran bereferensiasi atau sumber-sumber itu Bu, mungkin secepat mungkin Bu yang akan saya laksanakan. Keren-keren ya Pak ya. Menurut Bapak nih kan untuk melaksanakan ini kita butuh bantuan ya. Menurut Bapak siapa saja yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana Bapak ini? Iya, yang jelas yang bisa membantu saya rekan sejawat kita ya Bu, karena rekan sejawat lah yang bisa kita tukar pikiran, sharing dan lain-lain, dan juga guru penggerak yang mungkin sudah menjadi guru penggerak itu yang memiliki memiliki pengalaman untuk kita bertanya, dan terakhir mungkin yang sangat penting yaitu kepala sekolah yang bisa membantu kita untuk mengefisienkan waktu dan cara kita belajar untuk dengan guru penggerak tersebut. Bagus sekali Pak ya. Berarti yang membantu Bapak sudah tahu siapa saja yang akan Bapak dekatin ya, pertama kepala sekolah, kemudian guru penggerak ya, belajar dari mereka ya Pak ya. Nah yang terakhir nih, menurut Bapak ini tindak lanjut dari sisi obrolannya apa ya Pak ya? Ya, tindak lanjut saya mungkin akan saya laksanakan apa yang saya peroleh hari ini, dan saya akan laksanakan agar pembelajaran saya sudah efektif dan anak-anak lebih senang pembelajaran kolektif. Nah, baik Pak Nargo ya, dari pembicaraan kita ini yang saya dapat dari Bapak sudah tahu permasalahannya adalah kurangnya minat anak-anak dan pembelajaran kolektif PJOK. Bapak juga sudah menyusun rencana bagaimana menyelesaikan permasalahan tersebut dan tindak lanjutnya apa saja ya. Harapan saya nanti semoga ini tercapai semua ya Pak ya. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak ya. Nah menurut Bapak nih sekarang bagaimana perasaan Bapak sekarang? Perasaan saya lega Bu, karena kemarin saya mungkin sulit menemukan solusi saya untuk memecah permasalahan, dan hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan solusi dari percakapan ini, dan saya terima kasih kepada Ibu Sam telah memfasilitasi dan sudah memberikan saya waktu untuk sharing sama Ibu Sam. Alhamdulillah ya Pak ya, sama-sama lega ya Pak ya. Ya ternyata kita memang butuh orang lain untuk berbagi ya Pak ya, meskipun sebenarnya menemukan masalah itu Bapak sendiri loh yang menemukan solusinya ya. Saya cuma memfasilitasi saja Pak. Kebetulan Pak ini waktunya mau habis ya, saya juga mau ngajar di kelas ya. Saya tunggu kabar baik dari Bapak, nggak apa-apa nanti kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi Pak ya. Saya akhiri dulu ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya percakapan coachingnya antara Bu Sam sebagai coach dan Pak Ahmad Nargo sebagai coach. Sangat luar biasa, bermanfaat dan positif sekali. Di sini Bu, saya sebagai observer boleh bertanya sedikit setelah kegiatan percakapan coaching tadi. Kira-kira dari percakapan yang telah kita laksanakan tadi, bagaimana performance kompetensi yang sudah dicapai? Alhamdulillah saya merasa senang ya Bu ya. Pertemuan saya menurut saya sudah sangat baik Bu, karena saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur kita yang disampaikan tadi. Jadi yang membuat Ibu menilai demikian, kira-kira apa Bu? Tadi kan saya ingin spesifik saya ingin gali adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu. Yeah. Nah yang saya lihat saya bisa menggali pertanyaan berbobot, dan coach juga sesuai dengan alur kita Bu. Coach sudah melaksanakan menjawab pertanyaan yang saya sampaikan. Ya bagus sekali ya Bu Samsia. Di sini saya juga sebagai observer juga izin menyampaikan ya Bu ya hasil dari pengamatan saya percakapan Ibu dan Pak Ahmad Nargo tadi, bahwa dalam kegiatan percakapan coaching tadi benar yang dikatakan bahwa kompetensi yang ditampilkan atau ditemukan tadi sudah tercapai. Yang pertama dari mendengarkan aktif, terus juga berkesadaran penuh dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga dari Pak Ahmad Nargo sebagai coachnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya. Jadi solusinya bisa timbul dari Pak Nargo sendiri akibat dari pertanyaan yang berbobot yang telah disampaikan oleh Bu Samsia tadi. Itu Bu dari saya tadi. Nah selanjutnya Bu, kira-kira indikator keberhasilan dalam coaching ini menurut Bu Sam apa yang telah dicapai? Indikatornya tadi di akhir kami sesi tanya jawab dan Ya. saya menanyakan refleksi kepada Pak Nargo. Nah jawaban beliau merasa lega dan plong.
sudah dapat menemukan sendiri dari jawaban dari solusi permasalahannya Bu. Nah itu indikatornya menurut saya Ibu. Iya, bagus sekali ya Bu Samsia. Jadi indikatornya sudah tercapai juga ya Bu ya. Nah dari sini Bu, dari percakapan kita tadi, kira-kira yang terakhir, kompetensi apa selanjutnya yang akan Ibu kembangkan dalam kegiatan percakapan coaching selanjutnya? Menurut saya sih tadi ada gangguan-gangguan sedikit dari luar ya, Iya, dari Bu. internet tadi saya lupa matikan HP juga, kemudian mungkin waktu juga saya mau buru-buru mau ngajar, yang mungkin saya ingin kembangkan lagi kesadaran penuh Bu. Ya, kesadaran penuh ya Bu Betul, ya. kami akan mencari waktu luang ya, yang lebih banyak lagi Bu. Ya, demikianlah Bu ya. Terima kasih telah melaksanakan percakapan coachingnya. Terima kasih juga Pak Ahmad Dargo telah berbagi di sini. Nah, saya akhiri dalam kegiatan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.